Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam konseling. Introduce, my name is Muhammad Zafatur Rahman, also known as Dafa, and I am chemistry education student. Sebelum masuk ke materi juga kita akan membahas terkait dengan perkataan oleh seorang Dr. John Brodus Watson, yaitu give me a dozen Hadley infants and my own specific world to bring them up in, and I will guarantee to take any on at random and train him to become any type of specialist among select, regardless of his talents, passions, tendencies, abilities, vocation, and the rest of his ancestor. Yang di bahasa Indonesiakan yaitu beri saya solusin bayi yang sehat dan latih dia untuk menjadi spesialis apapun yang mungkin saya pilih, terlepas dari bakat, kegemaran, kecenderungan, kemampuan, panggilan, dan ras leluhurnya. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang John Brodus Watson. Dikenal sebagai tokoh aliran teori behaviorisme yang merupakan cabang ilmu eksperimental yang mempelajari prediksi dan kontrol perilaku. John B. Watson lahir pada tahun 1878 dari keluarga miskin di pedesaan Carolina Selatan, Amerika Serikat. Watson mulai bekerja di bidang psikologi hewan dan menerima gelar PhD pada tahun 1903. Watson adalah seorang profesor di Universitas Johns Hopkins dari tahun 1908 hingga 1920. John B. Watson meninggal pada tahun 1958. Langsung saja kita memasuki materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kode etik merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang mengatur segala perilaku, tindakan dan perbuatan serta perkataan suatu profesi atau organisasi bagi para anggotanya. Kode etik profesi merupakan salah satu aspek standarisasi profesi BK sebagai kesepakatan profesional mengenai rujukan etika perilaku. Pekerjaan bimbingan dan konseling tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku atas dasar nilai yang dianut oleh pembimbing atau konselor dan terbimbing atau klien. Maka kegiatan layanan bimbingan dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berdasarkan nilai-nilai. Para pembimbing dan konselor seyogianya berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, etika pribadi dan profesional, dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah para pembimbing atau konselor seharusnya memahami dasar-dasar kode etik, bimbingan, dan konseling. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Ada 4 etika yang penting. Yang pertama, professional responsibility. Yang kedua, confidentiality. Yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Yang terakhir, the counselor influence. Yang pertama yaitu tentang professional responsibility. Selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, responding fully, artinya konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling. Yang kedua, terminating appropriately, kita harus bisa melakukan terminasi, menghentikan proses konseling secara tepat. Evaluating the relationship, relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal. Counselors responsibility to themselves. Konselor harus dapat membangun kehidupannya sendiri secara sehat sehingga ia sehat secara spiritual, emosional, dan fisikal. Yang kedua, confidentiality. Konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu yang dinamakan privilege communication. Artinya, konselor secara hukum tidak dapat dipaksa
untuk membuka percakapannya dengan klien. Namun untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan aturan dari etika itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada kerahasiaan yang absolut. Yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Maksudnya, klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Informasi tersebut adalah counselor qualification. Konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki. Counseling consequences. Konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling. Time involved in counseling. Konselor harus memberikan informasi kepada klien berapa lama proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Konselor harus bisa memprediksikan setiap kasus membutuhkan berapa kali pertemuan. Misalnya, konselor dan klien bertemu seminggu sekali selama 15 kali, kemudian sebulan sekali dan setahun sekali. Alternatif to counseling. Konseling harus memberikan informasi kepada klien bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh. Ada faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya motivasi klien, natur dari problem, dan lain-lain. Yang terakhir, the counselor influence. Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Hal-hal tersebut adalah the counselor needs. Kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang konselor perlu dikenali dan diwaspadai supaya tidak mengganggu efektivitas konseling. Authority. Pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi proses konseling jika kliennya juga figur otoritas. Sexuality. Konselor yang mempunyai masalah seksualitis yang belum terselesaikan akan mempengaruhi pemilihan klien. Terjadinya bias dalam konseling dan resistance atau negative transference. The counselor's moral dan religious values. Nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan mempengaruhi persepsi konselor terhadap klien yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ia pegang. Konseling merupakan proses bantuan yang sifatnya profesional. Setiap pekerjaan yang sifatnya profesional tentu memiliki seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur arah dan gerak dari pekerjaan profesi tersebut. Hal ini sering disebut etika. Konselor sebagai pelaksana dari pekerjaan konseling juga terikat dengan etika. Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Ada beberapa aspek dalam membahas etika konseling, antara lain aspek kesukarelaan, aspek kerahasiaan, aspek keputusan oleh klien sendiri, yang terakhir aspek sosial budaya. Korea 2009 di sini menjelaskan beberapa bahasan penting dalam etika konseling. Di antaranya yang pertama, etika dalam menggunakan tape recorder dalam proses wawancara. Beberapa konselor kadang tidak menggunakan tape recorder karena berpikiran akan menimbulkan ketidakpercayaan dalam ketidaknyamanan pada klien. Hasil rekaman wawancara yang dihasilkan dapat membantu klien dalam menurunkan sedikit kecemasan yang dialaminya. Yang kedua, adanya kecenderungan pihak tertentu untuk lebih mengutamakan perlindungan hukum terhadap klien dibanding berusaha secara baik untuk membantu mereka melewati krisis. Pada poin ini sebetulnya menegaskan bahwa sebaiknya konselor mengkomunikasikan batas-batasan proses konseling sehingga klien dapat memutuskan sejauh mana informasi yang akan diberikan. Yang ketiga, proses konseling yang dijalani oleh klien sebaiknya dilakukan karena kemauan klien itu sendiri, tanpa ada unsur perintah atau paksaan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh konselor agar klien bersedia bekerjasama dengan baik dalam proses konseling yakni menghadirkan kemungkinan-kemungkinan kepada klien akan sesuatu yang akan dicapai dalam konseling. Thanks for watching. Semoga dalam video tentang etika dalam konseling ini bermanfaat bagi semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.